warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Yuk, sudah sarapan? Mas, sudah mandi tadi pagi? Oh, sudah. Baik. Materi kita kali ini adalah pergaulan bebas. Untuk mengawali dan membahas lebih dalam lagi tentang pergaulan bebas, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa membaca suratul Fatihah, dibaca bersama-sama supaya ada keberkahan di dalam kegiatan kita di pagi hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengawali pagi hari ini, mari kita baca surat Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pelajaran kita di pagi hari ini ada guna dan manfaatnya untuk kalian semua. Selanjutnya kegiatan yang kedua adalah menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan kali ini saya menunjuk wakil ketua kelas untuk memimpin menjadi dirjen. Silakan. Siap ya. Baiklah teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan angka 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia. Baik, terima kasih wakil ketua kelas sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu nasional bisa menumbuhkan rasa cinta kalian kepada tanah air. Karena cinta tanah air adalah salah satu perintah daripada para ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam fatwanya menyampaikan bahwa hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Selanjutnya kali ini saya akan memeriksa kehadiran kalian, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir, jadi tahu. Saya panggil ya. Siti Imro'atus Solihah, Helena Kisaika. Mana? Helena udah sarapan tadi pagi? Sudah. Masa apa tadi pagi, Ibu? Rawon. Wah, enak sekali. Alifia Agustina. Risma. Risma sudah makan tadi pagi?
Ya. Sudah. Makan apa tadi pagi? Makan itu nasi campur. Oh, nasi campur. Jupiter, Rizka Indah, Lastio, Putri Apriliani, Ya. M. Tegar, Siti Aisyah, Linda. Kali ini kita akan membahas materi tentang pergaulan bebas. Namun biasanya di usia kalian itu sangat rawan sekali tentang pergaulan bebas. Maka tolong perhatikan dengan baik, perhatikan sungguh-sungguh apa yang akan saya sampaikan di pagi hari ini. Untuk materi pergaulan bebas ini, yaitu jelas di sini ya, dilarang oleh agama. Kemudian makna dari pergaulan bebas di sini adalah salah satu bentuk menyimpan dengan melewati batas-batas norma yang ada. Ya. Kemudian makna yang kedua adalah masalah pergaulan bebas sering muncul baik di lingkungan maupun di media sosial. Jadi pergaulan bebas itu salah satu yang termasuk di dalamnya adalah handphone yang sering kalian pakai itu menjadi cara yang paling mudah untuk mengakses hal-hal yang di luar batas. Nah, kemudian yang ketiga, pada saat ini kebebasan bergaul sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Nah, ini di usia kalian itu pergaulan bebas sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan terjadi berulang kali siswa dan siswi itu ketika berduaan tidak hanya di sekolah saja, namun juga berada di tempat-tempat yang, nah itu harus hati-hati kan. Selanjutnya yaitu tujuan. Apa sih Pak tujuannya untuk belajar dari pergaulan bebas ini materinya? Yang pertama adalah meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang oleh agama. Ya ini jelas. Ya, dilarang oleh agama. Dalilnya apa Pak? Dalilnya ada di dalam surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 20. Dan ini tujuannya ya. Kemudian berikutnya kita nanti menganalisis dalil-dalil itu. Mulai dari artinya, mulai dari cara membacanya, mulai dari tajwidnya, semua akan kita analisis. Kemudian yang berikutnya tujuannya adalah nanti mempraktekkan, mendemonstrasikan surat-surat atau dalil-dalil yang terkait dengan pergaulan bebas dan perzinahan. Itulah beberapa tujuan materi di pagi hari ini yang terkait dengan pergaulan bebas di masa sekarang. Selanjutnya, nah inilah dalil, salah satu contoh dalil yang ada dalam surat Al-Isra ayat 32. Bapak contohkan dulu cara membacanya yang baik. Nanti saya tunjuk salah satu di antara kalian untuk mengikuti apa yang saya baca. Jadi membaca itu harus jelas ya tajwidnya, tahu panjang pendeknya supaya yang mendengarkan juga memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana dan janganlah kamu mendekati zina. Mendekati zina. Mendekat saja tidak boleh. Ya, mendekat saja itu tidak boleh. Biasanya kalau di usia kalian itu kalau dilarang justru malah penasaran. Justru malah penasaran. Itu permainan. Maka dalam surat Al-Isra 32 ini jelas kita mendekat saja itu sudah tidak boleh. Coba Mas, namanya siapa? Namanya siapa kamu? Ya. Coba dibaca. Wala taqrabu zina. Yang keras. Wala taqrabu zina. Innahu
Wa Isa tahu Wasa'as Sabila supaya baca tidak. Baik, jadi membaca Al-Quran itu adalah dasar kita sebagai muslim, maka harus lancar, maka harus baik dan tahu tajwidnya. Saya ingin sekali lagi perempuan, Pak, yang mau coba dibaca yang keras sambil saya bimbing. Ya, bagus, luar biasa. Jadi membacanya juga. Selanjutnya, dalil berikutnya yaitu tentang surat An-Nur ayat 2. Surat An-Nur ayat 2 ini salah satu dalil yang melarang bahwa kita tidak boleh melakukan pergaulan bebas. Anak-anak, perhatikan dengan baik. Hari ini banyak sekali isu yang tersebar bahwa LGBT ini sudah masuk di Kementerian Agama Republik Indonesia untuk meminta izin dilegalkan. Tolong, bahwa LGBT ini dalam agama apapun dilarang. Apa LGBT itu? Lesbi, gay, biseksual dan transgender. Itu disebut dengan LGBT. Lesbi, perempuan dengan perempuan, gay, laki-laki dengan laki-laki, biseksual, ini bisa plus dan min, bisa dengan perempuan, bisa dengan laki-laki. Transgender, laki-laki yang menyerupai perempuan, ini dilarang dan tidak boleh. Hati-hati kalian, benderanya itu adalah bendera pelangi. Maka ketika ada simbol-simbol terkait dengan pelangi, entah itu berupa bed, entah itu berupa stiker, jangan dipakai atribut itu, karena atribut itu adalah identitas daripada LGBT. Dan nanti ketika minta voting kepada anak-anak seusia kalian, tolong ya, tolong sekali lagi jangan disetujui LGBT itu disahkan di Indonesia. Paham ya dari sini ya? Nah, ini adalah materi selanjutnya, contoh perilaku-perilaku yang ada di sekitar kalian. Ini adalah salah satu contoh perilaku yang ada di sekitar kalian dan sering terjadi, ya, dan sering terjadi. Dari 3 gambar ini, ya, 3 gambar ini, tolong nanti kalian tulis di tas kalian, di buku kalian. Ini adalah kelompok pertama, ini adalah kelompok kedua, dan ini adalah kelompok ketiga. Dari perilaku-perilaku yang berikut ini, yang saya tunjukkan dari gambar, media gambar ini, apa yang bisa kamu tulis dari gambar ini? Jadi silakan, ini saya bagi kelompoknya ya, satu baris ini kelompok 1, kelompok 1 ya. Kalau ini kelompok 2 dan dari ini kelompok 3. Oke, silakan diperhatikan baik-baik gambar ini, kemudian dideskripsikan apa sih yang terjadi pada gambar pertama, gambar kedua, atau gambar ketiga. Silakan kalian berkomunikasi dengan sesama temannya dan satu kelompok untuk mendiskusikan gambar yang sudah Bapak sampaikan di depan.
Silakan bisa berdiskusi dengan temannya untuk menulis deskripsinya tentang gambar yang sudah Bapak sampaikan di slide depan itu. Baik, Bapak kira cukup untuk kegiatan diskusinya dengan kelompok. Sekarang saatnya untuk mempresentasikan apa hasil dari diskusi kalian dengan teman satu kelompoknya. Nanti dari kelompok itu harus ada perwakilan yang maju untuk menyampaikan hasil diskusi kalian supaya teman-teman kelompok yang lain juga memahami apa yang sebenarnya terjadi pada gambar-gambar yang ada di depan. Yang pertama, kelompok yang sudah siap boleh angkat tangan terlebih dahulu. Kelompok satu sudah siap? Ya. Oke, siap. Silakan. Siapa namanya? Siti Imro'atus. Silakan Siti Imro'atus untuk menyampaikan di depan ini. Maju aja. Ya, yang keras supaya kelompok yang lain juga mendengarkan dan memahami. Silakan dibaca yang keras. Hasil diskusi dari kelompok 1. Minuman keras seperti mabuk-mabukan tidak boleh dan dilarang agamanya haram. Selain itu juga merusak kesehatan dan tubuh kita. Oleh sebab itu kita jauhi minuman keras. Ya, pertanyaan saya sekarang, Siti Fatul. Kamu pernah tidak melihat teman kamu itu minum minuman keras? Tidak. Tidak pernah? Tidak. Tidak pernah. Pernah tidak di lingkungan rumah kamu melihat orang mabuk-mabukan? Tidak. Tidak. Baik, berarti lingkungan kamu lingkungan yang baik dan aman untuk hal-hal yang positif. Terima kasih. Aplaus untuk Siti. Berikutnya, kelompok yang lain sudah siap? Kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Silakan. Siapa namanya? Putri Apriliani. Silakan dibaca yang keras supaya teman yang lain dengar. Hasil dari kelompok 2 yaitu tawuran atau sekali antara sekolah dengan teman atau tindakan kekerasan dan menjadi karena semuanya bisa merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Maka dari itu tawuran termasuk perbuatan tercela dan tidak baik. Ya. Pertanyaan Bapak sekarang, pernah tidak terjadi di sekolah kamu tawuran? Tidak. Yakin? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Di lingkungan rumah kamu pernah ada tidak tawuran? Tidak. Tidak ada. Kamu pernah tidak menjumpai tawuran di jalan? Tidak pernah. Terima kasih. Silakan Putri. Nomor Putri. Luar biasa. Putri itu tempat yang aman, tempat yang nyaman, tidak pernah terjadi tawuran. Itu yang harus kita jaga. Berikutnya, kelompok terakhir, kelompok 3. Bapak. Oh iya. Silakan. Siapa namanya? Cahya. Nah, silakan dibaca yang khas. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi nomor 3. Yang khas, Mas. Datang mendatangi tempat hiburan malam atau tempat maksiat ini adalah perbuatan yang buruk. Tempat itu terjadi
pergaulan bebas dan sangat merugikan masa depan kita. Ya. Pertanyaan saya sekarang, pernah nggak kamu datang ke tempat-tempat hiburan itu? Tidak, Pak. Tidak pernah? Tidak. Yakin tidak pernah? Yakin tidak pernah. Pernah tidak kamu diajak teman kamu Tidak. untuk datang ke tempat-tempat hiburan itu? Tidak, Pak. Ya. Kalau kamu ke tempat hiburan apa biasanya? Lihat dangdut? Tidak pernah. Oh, tidak pernah. Terima kasih. Fokus untuk kalian. Baik, perhatikan selanjutnya sudah kalian memahami, sudah kalian tulis apa deskripsi dari gambar yang sudah tadi kita sampaikan di depan. Maka kali ini akan saya sampaikan dampak negatif yang terjadi ketika perbuatan-perbuatan tercela itu, pergaulan-pergaulan bebas itu kalian lakukan dan bisa memberikan dan dampak negatifnya seperti apa. Dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina yang pertama adalah prestasi akademik jelas menurun, karena itu akan mengganggu sekolah kamu, akan mengganggu belajar kamu, dan akan mengganggu waktu kamu. Ya. Orang yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas akan sulit menentukan fokusnya. Jadi ketika kalian itu sudah masuk pada pergaulan bebas, maka fokus ini akan mudah hilang. Ya, susah untuk fokus. Yang kedua, tawuran. Anak-anak sekolah yang masuk ke dalam pergaulan bebas pasti tidak asing dengan yang namanya tawuran. Nah, tawuran baik itu sesama temannya ataupun antar sekolah itu adalah tindakan-tindakan yang buruk. Kalian sudah bisa lihat dan kalian baca di media sosial berapa banyak siswa yang sudah masuk ke ranah pidana hukum akibat daripada tawuran. Ya. Berikutnya, yang ketiga, dampak negatifnya bisa jadi putus sekolah. Karena pergaulan bebas itu bisa jadi berakibat pada putusnya sekolah. Yang keempat, hamil di luar nikah. Nah, ini yang harus kita jaga betul supaya tidak terjadi hamil di luar nikah. Saya sampaikan sekali lagi bahwa hamil di luar nikah itu bukan hanya dari pihak perempuan yang rugi, tapi juga dari pihak laki-laki nanti juga akan mengalami kerugian yang sama seperti yang perempuan. Jadi kalau ada gosip di luar sana bahwa ketika nanti yang hamil di luar nikah itu yang menanggung paling besar adalah perempuan, itu bohong. Ya, dua-duanya menanggung dosa. Ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Yang berikutnya adalah kenakalan remaja. Ya, ini sudah jelas kenakalan remaja itu bisa dari kebut-kebutan di jalan, bisa dari membolos, bisa dari tidak membayarkan yang harusnya administrasi dilunasi, atau hal-hal yang lain yang terkait dengan kenakalan remaja. Yang terakhir adalah penggunaan narkotika. Nah, penggunaan narkotika ini sangat buruk sekali dampaknya bagi kesehatan kita dan bagi masa depan. Nah, itu anak-anak terkait dengan kegiatan kita di pagi hari ini. Yang terakhir, ini ada gambar. Nah, ini ada langkah-langkah pencegahan dari materi pergaulan bebas. Yang pertama, jagalah pergaulanmu demi masa depanmu. Harus dijaga, ya. Tidak boleh sembarangan. Terutama bagi orang-orang yang bukan pandai besi, maka kita pun juga akan terkena corona. Yang berikutnya adalah, nah ini. Ketika kamu diberikan sebuah nasihat di dalam penjara, ini adalah dampak dari kegiatan-kegiatan buruk. Ya, ini adalah kronologi di dalam penjara. Kalau kalian nanti sudah masuk pada ranah pidana, maka nanti akan berakhir di penjara. Dan itu dampaknya seumur hidup kita tidak bisa lagi mengurus surat keterangan kelakuan. Berikutnya, jagalah anak yang terdidik. Ingat, kalau kalian itu punya teman yang menjadi bahan ejekan,
itu harus dijaga. Nah, kalau kalian punya teman satu kelas, punya saudara, punya adik, punya kakak, dan itu menjadi bahan perundingan, maka harus dijaga betul. Yang terakhir adalah katakan tidak untuk narkoba. Jadi jelas narkoba itu bisa berurusan dengan kepolisian, bisa merusak kesehatan, bisa merusak masa depan. Jadi itu anak-anak untuk materi kita terkait dengan pergaulan bebas. Dari apa yang saya sampaikan ini, ada yang ingin kalian tanyakan? Ada? Tidak ada. Berarti cukup jelas ya? Saya kira itu anak-anak untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari awal sampai dengan akhir ada guna dan manfaatnya bagi kalian, sehingga bisa menambah pengetahuan dan ilmu kepada kalian. Dan mohon maaf apabila Bapak dalam menyampaikan materi ada kesalahan ucap, ada hal-hal yang kurang berkenan pada kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk menutup kegiatan kita di pagi hari ini, kita tutup dengan doa salam. Mudah-mudahan kalian semuanya menjadi anak-anak generasi yang berprestasi, generasi yang berguna untuk keluarga, generasi yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Bapak akhiri pada pagi hari ini dengan doa penutup salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.